Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua software yang sangat berguna untuk kita memprogram sebuah kendali microcontroller. Oke, di sebelah kiri ada Proteus 8 profesional. Saya ambil sampel untuk microcontroller ATmega 16. Di sebelah kanan ada Microchip Studio Atmel 7. Ini digunakan untuk mengcompile bahasa yang dipahami oleh microcontroller menjadi .hex dan akan dieksekusi nantinya. Ada beberapa bahasa yang dipahami oleh microcontroller ini, bahasa mesin, bahasa assembly, kemudian bahasa C. Kita akan fokus pada latihan kali ini adalah menggunakan bahasa C. Kita punya 3 latihan paling dasar, sehingga kita diharapkan bisa memahami bahasa C yang dimaksudkan dan diterjemahkan oleh microcontroller ATmega 16 ini. Baik, langsung saja kita buat project pertama, latihan pertama di Microchip Studio. Makanya seperti ini, kita kasih nama latihan 1. Oke. Latihan 1, folder penyimpanannya di sini. Silakan Anda bisa mengkondisikan yang mudah terjangkau. Sementara saya buat seperti ini. Tetap kita cari ATmega 16 sesuai dengan simulasi di Proteusnya. ATmega 16. Oke. Ketemu latihan 1. Oke, sudah terbuka, masih program kosongan. Saya sudah buat di Notepad untuk latihan 1. Kita copy saja programnya. Oke, kita akan terjemahkan satu-satu. Sini ada include, ini pemanggilan .h ini header io, input output. Ini protokol yang harus kita inputkan sebelum program main yang akan dibaca. Ini integer, main, point. Kemudian di bawahnya ini adalah fungsi register, mendefinisikan DDRD, port D, mendefinisikan port D sebagai output karena nilainya 1. Nilainya 1, biner, 0B itu biner. Biner 1 artinya port D bit 0 sampai bit 7 difungsikan sebagai output. Kalau bit 0 sampai 7 ini dikondisikan menjadi 0000, maka ini difungsikan sebagai input. Bedanya output sama input nanti kita akan lihat. Setelah itu program akan membaca while, diaktifkan 1. Kalau 0 itu tidak aktif, kalau 1 aktif artinya ada looping di bawah while. Jadi program setelah melewati main, DDR, while, nah akan looping terus di sini. Seterusnya, di sini akan looping terus. Kecuali di reset akan diulang lagi. Seperti itu. Port D yang didefinisikan menjadi output tadi, port D harus membaca dari bit 0 sampai bit 7, membacanya dari kanan. Bit 0 sampai bit 7, bit 0 sampai bit 3 itu bernilai 1. 1 ini menghasilkan tegangan, artinya menyalakan lampu LED. Dan 0 ini tidak menyalakan lampu LED atau bernilai tidak bertegangan. Ya, artinya kita terjemahkan lagi, port D sebagai output, kemudian while 1 loopingnya aktif akan menghasilkan 4 LED di kanan itu harus nyala, di 0 sampai di 3, 4 LED di kiri harus mati. Kita akan buktikan bagaimana bahasa ini dimasukkan ke program simulasi di Proteus. Sebelumnya kita harus membuild F7 ya, membuild apakah program ini ada error atau tidak. Saya kasih contoh yang kira simulasi ada errornya dulu biar
Kita tahu bahwa boolean 7 itu bisa memberikan kita ada error. Yang satu ini ada expected titik koma before while. Sebelum while ini itu titik koma. Kita ulang build lagi. Jadi kalau programnya banyak, Anda harus proses build-nya itu sukses seperti ini. Ini masih sederhana, hanya gambaran saja. Nah, ketika sudah di build, sebenarnya file bahasa C ini sudah diekstrak ke file.hex yang akan dibaca. Akan dibaca oleh microcontroller. .hex-nya harus diinputkan ke sini. Caranya, ini klik 2 kali. Oke, kita cari destinasinya yang tadi di awal kita setting. Latihan satu, lihat di .hex-nya ambil. Oke. Nah, si bahasa ini sudah diinputkan ke program ini. Bagaimana program akan mengeksekusi bahasa di sini, kita run di sini. Seperti yang tadi dikatakan, ini akan nyala 4, mati 4. Nyala 4, mati 4. Kan ini difungsikan sebagai output di DDRD ini. Oke, kita running. Oke, terbukti. Kalau kita reset, nah, kembali ke awal dan program akan membaca lagi dari atas, dari input. Pas, membaca 4 dan ini looping terus di sini terus. Ini membaca 4 nyala, 4 mati. Looping program di sini terus. Oke. Sudah mengerti? Kita beranjak ke latihan kedua. Stop. Kita buat latihan kedua. Seperti tadi, new project. Buat. Create. Kita cari ATmega. Mega 16. ATmega 16. Oke. Nah, ini latihan 2 masih kosong. Saya sudah ngisi juga di sini. Oke, latihan 2 ini sebenarnya hampir sama dengan latihan pertama. Hanya saja latihan 2 ini menggunakan angka heksa, bukan angka biner. Kalau tadi 0B, 0B itu biner, sekarang 0x. 0x ini heksa. FF ini heksa kalau dibinerkan jadi nilai berapa sih? F sama dengan kalau dibinerkan, kita cari cara gampang, buka saja kalkulator bawaan Windows. Pakai setting di programmer. Biasanya ada di standar, kita main di programmer. Hexa FF, kita setting di hexa, kita ketik FF, nilai binernya adalah 1, 8 kali. Oke, 1, 8 kali. Ini hanya komentar saja untuk memudahkan kita menganalisa nantinya. Jadi warna hijau ini sebenarnya dalam program tidak dibaca, yang dibacanya FF-nya ini. Oke, artinya seperti yang saya tadi sampaikan di latihan 1, ketika DDRD ini fungsi register didefinisikan bahwa port D adalah satu ini sebagai output, maka ini program looping dijalankan, port D akan bernilai 55. 55 apa? Kita terjemahkan ke biner biar mudah. Seperti tadi, kita ketik saja 55 di sini. Heksanya adalah 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Oke. Artinya bit 0 sampai bit 7 akan bernilai nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kita akan buktikan apakah ini benar atau tidak. Ini mirip dengan latihan pertama sebenarnya. Tapi kondisi lainnya nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Biasa kita build solution dulu F7 sampai keluar sukses, baru tidak ada yang salah. Dan ini otomatis diekstrak ke extension.x. Kita akan inputkan 2 kali.
berikan latihan 2. Latihan 1, latihan tadi, ini latihan 2. Teksnya diinputkan. Oke, kita buktikan run ini. Nyala mati seperti kondisi ini. Dan ini looping terus di sini. Bukti ya, looping terus. Ini adalah salah satu contoh ketika kita memfungsikan register ini sebagai output. Bagaimana kalau ini difungsikan sebagai salah satu registernya itu input? Bedanya apa sih? Kita coba saja. Harus nol ya, harus nol. Tiba heksanya, angka heksanya kalau binernya ini 0, kalau binernya bit 0 itu difungsikan sebagai input, kalau tadi output ya input, maka heksanya FE ya. Heksanya FE. Oke, ini saja. Kita akan coba. Ketika ini didefinisikan salah satunya input bukan output, dan program berikutnya menyuruh bit 0 ini harus 1, apakah dia akan nurut atau tidak? Ini buat ngebedain aja input itu apa sih, output itu apa. Ini sudah kita masukkan ke sini programnya. Oke. Sudah kita running. Ini apakah nyala? Harusnya nyala. Kalau lihat ke sini ya. Tapi di atas didefinisikan sebagai input, bukan output. Mau nyala. Karena ini didefinisikan sebagai input. Itu input didefinisikan bukan output, jadi tidak berpengaruh. Itu hanya buat ngebedain input dan output. Nah, itu latihan kedua bersama dengan latihan pertama. Dan kita sekarang menuju ke latihan ketiga. Ke latihan ketiga, bisa new di sini, file, new project, seperti biasa, nama latihan 3. Oke, ATmega 16. Jadi bermain di ATmega 16, mungkin ke depan bermain di controller yang lain ya. Tapi dengan bahasa tentunya bahasa yang sama ya, bahasa C seperti ini. Oke, sudah buat. Oke, kita inputkan langsung buat mempersingkat waktu. Oke, di pelatihan ketiga ini agak upgrade sedikit. Kita bermain dengan delay. Ketika bermain dengan delay, maka protokol program awalnya seperti ini untuk ATmega 16. Ada define frekuensi CPU sekian megahertz harus dimasukin, kemudian ada pemanggilan header delay. Jadi pembedanya dengan latihan 1 dan 2 ini kolom ini. Yang ke bawahnya biasa main DDR, fungsi registernya didefinisikan dulu. Ini port D ya. Jadi port D sebagai output. Port D sebagai output, kemudian port D langsung didefinisikan di awal kalau tadi sebagai output, kemudian port D dikondisikan mati semua lampunya. LED mati saat start. Jadi program membaca dari atas port D jadi output, kemudian lampunya mati di awal,
Kemudian program loopingnya jalan. While 1 program loopingnya jalan. Loopingnya apa? 0x01. Kita bermain angka heksa di sini. Kalau di atas biner, kita bermain angka heksa 01. Kalau kita terjemahkan di biner, 01 itu sama dengan ya, biner 01, heksa 01. Kita heksa, heksanya 01. Nah, binernya 0001. Binernya 0001. Sedangkan kita punya 8 bit, berarti sisanya 0. Seperti ini. Berarti hanya satu lampu yang nyala. Kemudian setelah nyala, delay 1 detik. Ini 10.000 milisecond. Setelah nyala, delay 1 detik. Yang nyala bit 0 saja. Yang ini saja yang nyala. Setelah nyala 1 detik, baru mati. 00 itu sama dengan, ya pasti ini. Bit 0 sampai bit 7 mati. Artinya hanya main di sini sih sebenarnya. Mati, nyala, mati, nyala dalam kurun waktu 1 detik. Mati, nyala. Kita akan buktikan apakah ini benar atau tidak. Seperti biasa, kita build F7 sampai sukses. Kalau sukses berarti sudah ekstraksi.hex-nya sudah ada dan kita bisa inputkan ke sini. Biasa ambil .hex-nya untuk latihan 3. Ini latihan 2 dan 3. Oke, seperti yang saya bilang, awalnya mati semua, difungsikan sebagai output, D0 dinyalakan, kemudian selang 1 detik dimatikan. Ini 1 detik ya, tapi simulasi mungkin 1 detik nggak secepat 1 detik yang diperlukan. Hitungannya dikonversi mungkin agak lebih lama ya. Kita coba running. Oke, mati dulu, kemudian nyala. Nah, hitung lihat ini waktunya. 1 detik mungkin di sini konversinya 10 detik mungkin untuk coba. Di angka 10 harus mati. Nah, di angka 11 mati, catat itu di angka 11 mati. Kemudian akan nyala lagi di angka 22 harusnya. Bukan 22 ya, lihat di sini 22 nyala, mati lagi di angka 33. 33 mati, nyala lagi di angka 44. Mati 55, nyala 66, mati 77, dan seperti itu seterusnya. Kenapa nggak 1 detik? Nggak 1 detik pas gitu. Karena ini ada waktu untuk membaca program di atasnya. Ini nyala, setelah nyala, menghitung. Nyala, menghitung. Jadi 1 detik ditambah pembacaan di sini. Tadi kenanya 11 ya. Begitupun seterusnya. Jadi tiap baris perintah ini memakan waktu. Jadi 1 detiknya di sini itu akan diakumulasikan dengan pembacaan program di atasnya dan di bawahnya. Seperti itu. Jadi presisi per 1 detik nyala dan mati. Meskipun di prakteknya mungkin 1 detik lebih besar 1 milisecond mungkin nggak terlalu terasa. Jadi untuk pembuatan jam digital ini akan sangat berpengaruh, harus disiasati. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Masih di tahap dasar membuat program microcontroller dengan bahasa C. Dengan bantuan software Proteus sama microchip Atmel Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.